Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dengan Pak Dr. Hewan Hasan Abdullah Sanyata. Kita kenal beliau adalah Kepala Balai Veteriner Lampung. Pak Hasan ini, panggilan akrabnya ini bukan sekali ini saja. Sudah dialog spesial di Tegar TV ya Pak? Siap, ya. Selamat datang kembali nih Pak Dr. Hewan. Terima kasih atas kerjasama dan undangannya ini. Ya apalagi ini kan kita terkait lagi marak-maraknya penyakit PMK ini, penyakit mulut dan kuku ini. Memang keberadaan Pak Dr. Hewan Hasan ini sangat diperlukan untuk menjelaskan kepada masyarakat. Insya Allah. Apalagi pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, tema kita adalah berkurban sehat saat PMK ini penting. Nanti kita akan kupas lebih jauh dengan Pak Dr. Hewan Hasan Abdullah Sanyata. Ya Pak Dr. Hewan Hasan, ini pengertian berkurban sehat saat PMK ini maksudnya bagaimana Pak? Ya, jadi terus terang aja dengan kasus PMK yang masuk di negara kita ini lagi. Yang kemarin sekitar tanggal 9 Mei dideklar bahwa memang kita kemasukan PMK. Kan waktu itu sudah ada Kementanya bahwa di Jawa Timur dan di Aceh itu terjadi PMK dan sudah ada semacam Kementanya. Kita mengetahui bahwa PMK ini penyakit mulut dan kuku ini ya. Penyakit mulut dan kuku ini memang termasuk yang sangat ditakuti oleh negara manapun. Soalnya mungkin dulu pernah sampaikan bahwa PMK ini memang angka kesakitannya sangat tinggi, walaupun memang semacam angka kematiannya rendah, sekitar 5-10%. Tapi yang ini terkena virus PMK itu ya, iya. Yang mati sekitar 5-10%. Tapi yaitu misalnya di satu kandang itu bisa ada 5 ekor gitu Pak ya. Satu kena itu nanti paling dalam waktu 1-2 hari semua akan kena. Betul. Satu kandang misalnya ada 50 ekor, itu satu kena itu nanti ya paling dalam waktu 2-4 hari semuanya kena itu. Cepat sekali penyebarannya itu. Makanya pada waktu korban ini sekali lagi perlu kita ekstra hati-hati. Memang sekali lagi untuk penyakit PMK ini memang tidak zoonosis, tidak menular ke manusia. Cuma yaitu ada peluang besar hewan-hewan yang kita sembelih ini itu kalau misalnya dia itu membawa bibit penyakit PMK, itu akan menularkan ke hewan yang lain, ternak yang lain. Apakah itu mungkin sapi, apakah kerbau, apakah kambing domba, mungkin termasuk babi, itu dia tahu genap, itu akan ada peluang untuk tertular penyakit ini gitu. Jadi memang perlu kita ekstra hati-hati. Jelas nggak mungkin misalnya semacam di Bandar Lampung ini atau di Provinsi Lampung ini itu tidak mungkin semua hewan korban itu disembelih di RPH. Pasti itu maksudnya tidak mungkin tuh karena jelas semacam kemampuan RPH tersebut untuk nyembelih itu kan terbatas. Sementara hewan korbannya kan banyak dan itu kan kita dibatasi waktu sekitar 4 hari itu betul. Jadi peluangnya itu nanti seperti biasa, itu nanti biasanya akan disembelih di masjid ya, sekitar masjid itu oleh TKM ya, Dewan Masjid itu biasanya akan disembelih di sekitar masjid. Betul. Nah ini mungkin yang berbeda dengan sebelumnya, sebelum ada PMK, itu mungkin kita cukup nyembelih, jelas mungkin darah ditampung, terus mungkin nanti jeroan dibuang ke sungai gitu kan ya, atau mungkin biasanya ada menggali tanah untuk dianu. Nah ini waktu PMK ini Pak, ini misalnya
DKM atau panitia nyembelih hewan kurban di sekitar masjid. Yeah. Nah, misalnya di sekitar masjid tersebut itu misalnya itu ada ternak yang lain yang dipelihara oleh petani-peternak kita, masyarakat ya. Masyarakat. Nah, itu akan ada peluang betul akan menulari ke sekitar itu. Memang sekali lagi nggak seperti antrak ya, memang antrak juga mereka juga membahayakan. Mereka mungkin sporanya itu akan tahan sampai 60 sampai 100 tahun kalau di tanah. Tapi kan sekali lagi penyebarannya itu nggak seperti PMK ini. Kalau PMK ini kan yaitu kan bisa lewat airborne, bisa yaitu yang termasuk mungkin kalau sebelum ada PMK ini itu kan kita malah kemarin ada dianjurkan pakai besek gitu ya kan ya untuk bawa dagingnya itu kan. Kalau pas PMK ini itu kalau bisa jangan sampai pakai itu, soalnya kan dengan pakai besek itu pasti akan ada darah yang menetes di situ. Oh, jadi artinya pada saat penyembelihan hewan kurban pertama itu kotoran-kotoran atau darahnya itu jangan cepat mengalir ke masyarakat. Ya itu sih apa itu darah termasuk yang jelas yang ada peluang untuk menularkan kan dari yang dari kepala, kemudian teraca, kemudian sumsum tulang belakang, limfoglandulan. Itu kan ada peluang itu akan menularkan ke ternak yang lain. Ternak masyarakat. Ternak masyarakat. Termasuk yaitu salah satunya yang kalau kami lumayan sangat ditakutkan. Kalau sampai yaitu ada ternak tersebut, ini kan sekali lagi soalnya kadang ada hewan itu yang subklinis atau tidak ada gejalanya itu tidak kelihatan. Tidak kelihatan, kemudian disembelih, padahal itu yaitu sekali lagi kalau kita kurang hati-hati bisa menularkan ke ternak yang lain tersebut. Jadi baiknya gimana Pak Dokter? Artinya darah kan kita sembelih gitu ya. Darahnya itu kan apa ditanam atau termasuk yang mulutnya dan sebagainya, bagaimana? Ya, sekali lagi tetap harus ditabung sebaik mungkin dan terutama itu kalau bisa dikondisikan, dikondisikan pada waktu hari penyembelihan, misalnya tanggal 10, 11, 12, 13 ya itu yang itu kalau bisa mudah-mudahan di sekitar masjid tersebut tidak ada ternaknya atau mungkin atau bisa diungsikan dulu sementara. Sekali lagi karena ini yaitu bisa lewat udara ya, tebaran itu nanti akan menular ke ini cuma untuk semacam untuk jaga-jaga. Sekali lagi karena sekarang kan sudah hampir sekarang sudah 20 provinsi ini yang 20 provinsi yang memang sudah tertular PMK ini dan kabupaten-kabupaten sudah 200 lebih ini juga yang sudah tertular. Nah itu kan bagaimanapun juga peluang untuk yang penularan tidak kelihatan ini yang lumayan membahayakan ke ternak kita. Terutama itu seperti Pak Dokter katakan itu yang nggak kelihatan non klinisnya subklinis itu yang subklinis. Jadi sebaiknya klinis atau non klinis dianggap aja klinis lah ya. Sehingga jadi jaga-jaga. Hati-hati ya walaupun sekali lagi alhamdulillah kan MUI lewat fatwanya yang fatwa nomor 32 ya tahun 2022 itu kan sudah memfatwakan bahwa hewan yang menjadi korban itu misalnya itu di hari pelaksanaan tanggal 10 sampai 13 tersebut itu misalnya itu bergejala ringan itu kan masih masuk persyaratan atau diperbolehkan. Tapi misalnya itu di tanggal tersebut kok masih sakit ya itu nggak sah korbannya, berarti cuma dianggap itu nanti bukan korban cuma sedekah itu nanti yang jadi kewajiban kita. Terakhir di sesi pertama Pak Dokter karena Pak Dokter tadi katakan bawa dagingnya pakai kresek atau ini gimana maksudnya? Maksudnya kalau tahun sebelumnya kita kan pernah pakai besek yang pakai dari bambu itu dibikin anyaman itu loh. Nah itu kan kalau pakai besek itu nanti kan misalnya ada darah di daging tersebut.
itu pasti akan netes itu Betul, nanti. Nah, betul. pada waktu nanti di bawah, iya. itu nanti kan ada peluang untuk Penerima. netes di jalan toh. Betul. Nah, itu nanti sekali lagi kita harus menganalisa risiko betul atau menghindari betul supaya nggak terjadi penularan. Jadi baiknya pakai apa? Pakai plastik biasa pengolahan itu kan plastik kan darahnya nggak netes loh darahnya. Plastik yang transparan itu sekarang. Oh iya, bukan plastik besek ya. Kalau untuk PMK ini Iya, kalau sebelumnya iya, kan dilanjutkan pakai besek itu malah lebih praktis dan lebih higienis gitu ya kan ya. Oke, Pak Dokter. Plastik tapi sekali lagi plastik yang food grade ya. Bukan iya. plastik yang itu kan kadang ada yang itu yang recycle itu yang akhirnya kan ya itu nanti malah bisa pencetus kanker itu nanti plastik yang food grade itu. Oke, Dokter, nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya, Pak Siap. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita dialog spesial dengan Pak Dr. Hewan Hasan Abdullah Sanyata. Beliau adalah Kepala Balai Veteriner Lampung. Beliau tadi bicara ada dua hal yang menarik pemirsa Tegar TV, terutama saat korban ini. Yang pertama adalah kalau misal di lokasi masjid di masyarakat, jauhkan ternak yang lainnya. Iya, Pak Dokter. Betul. Itu yang kedua adalah jangan bawa besek karena khawatir darahnya tumpah-tumpah. Atau bagian dagingnya itu Iya, lebih baik membawa plastik yang transparan itu ya. Yang food grade yang food grade yang tidak cecer. Betul. Darahnya. Kalau di plastik kan pasti darahnya kan tertampung di plastik tersebut ya. Jadi resiko untuk penularan. Tegar TV dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan dialog spesial kita pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Tegar TV.